Tolong aku, Liora. Lepaskan aku dari ikatan tanaman ini. Aku berjanji tidak akan menyentuh rambutmu, Liora. Aku tidak dapat mempercayaimu, Mak Rumi. Kau telah melakukan perbuatan yang jahat. Hai Sobat Aldi Reaction, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah klik video ini. Hari ini channel Aldi Reaction kembali menayangkan sebuah kisah tentang Princess Liora and Magic Flower. Mau tahu kisah selengkapnya bagaimana? Stay tune terus, oke? Check it out. Lalala, aku mau jalan-jalan. Ada bunga cantik nih. Kibi, coba lihat sini. Ada bunga cantik loh. Wah, mana nih bunga cantiknya? Aku penasaran. Oh iya, cantik. Wah, wanginya. Kibi, kamu kenapa? Tolong. Tidak. Kibi, kamu terhisap. Kibi, kamu di mana, Kibi? Liora mencoba menarik akar, tetapi dia baru menyadari ternyata akar dari bunga tersebut terhubung ke pipa di bawah tanah. Pipa apa ini? Kemana perginya Kibi? Liora mulai bergerak ke dalam hutan. Dia mencoba mengikuti arah pipa itu. Sementara itu penyihir yang jahat Mak Rumi, dia senang dengan menyaksikan apa yang terjadi melalui bola sihirnya. Hahaha, sudah waktunya. Sahabat Liora akan segera berada di tanganku. Hahaha. Mak Rumi berdiri di depan papan sihir labirin. Dan Mak Rumi menyaksikan Kibi melewati pipa-pipa yang terhubung ke dalam rumahnya. Dan saat Liora akan menyelamatkan sahabatnya itu, kita akan potong rambut panjangnya. Dan kita lempar potongan rambutnya ke dalam panci itu, Bremi. Akhirnya pipa yang di depan Mak Rumi mulai bergetar. Mak Rumi pun kemudian membuka tangannya. Dan tidak membutuhkan waktu yang lama, Kibi pun akhirnya jatuh ke tangannya. Tolong, dasar kamu penyihir jahat, lepaskan aku. Mak Rumi pun memasukkan Kibi ke dalam wadah yang ajaib. Wadah ajaib ini terbuat dari kaca kedap suara, sehingga Kibi pun tidak bisa mendengarkannya dari dalam. Begitupun orang yang ada di luar tidak akan bisa mendengarkan suara Kibi dari dalam wadah kaca ajaib. Liora pun berjalan sepanjang hari di tengah hutan mencari Kibi. Duh, kemanakah jalan ini akan berakhir? Pipanya terhubung kemana? Ketika Liora ingin beristirahat duduk di atas batu, dia baru menyadari jika pipa yang di bawah tanah itu terhubung ke dalam istana di mana nenek penyihir itu tinggal. Penyihir itu? Oh tidak, kita ternyata akan masuk ke dalam perangkap penyihir itu. Liora segera menggali tanah dan mengambil pipa itu. Kemudian ia mematahkannya menjadi dua bagian. Ternyata salah satu pipa ini akan berakhir di istananya Mak Rumi. Liora segera mengambil 5 biji tanaman dari sakunya. Kemudian dia memasukkan biji itu ke dalam pipa tersebut dan menuangkan air ajaib yang dibawa di dalam sakunya. Dalam sekejap 5 biji akar tanaman itu mulai tumbuh. Biji itu terus tumbuh dalam pipa yang terkena air. Mak Rumi yang mempunyai rencana jahat itu tidak menyadari akan akar tanaman tersebut. Kalau aku sudah memotong rambut panjangnya Liora, akan kupastikan dia tidak akan membutuhkan jepitan rambut yang jelek seperti kamu. Iya kan, Bremi? Ketika Mak Rumi sedang berbicara kepada Bremi tongkatnya, ada suara aneh yang datang dari dalam pipa. Mendengar keributan dari dalam pipa, Bremi tongkatnya itu segera mengingatkan ke Mak Rumi akan hal itu. Tetapi Mak Rumi tidak mengindahkan peringatan dari Bremi. Tetapi tuanku, suaranya seram sekali. Sepertinya akan ada sesuatu yang terjadi. Bremi, tongkat sakuku jangan jadi pengecut. Mungkin itu adalah suaraku yang sangat indah. Kemudian cabang dari akar biji tersebut telah memanjang keluar dari pipa itu. Kemudian Mak Rumi, nenek sihir itu, tidak dapat mempercayai akan hal tersebut. Dengan cepat menyebar menutupi seluruh ruangan mereka itu.
Mak Rumi dengan cepat ingin menghindar dan menyelamatkan diri dengan membawa Breni tongkat sapunya itu. Tetapi mereka tidak bisa keluar. Mak Rumi dan tongkatnya itu terlilit akar biji tanaman itu. Ah, tidak, lepaskan aku. Tolong, tidak, lepaskan aku. Liora yang melihat dari kejauhan melihat akar tanaman itu hingga keluar dari jendela. Aku berhasil. Ternyata akar tanaman itu sudah seluruh menutupi istana penyihir itu. Aku harus segera menyelamatkan Kibi. Liora segera menghampiri akar tanaman tersebut dan menggunakan rambutnya yang panjang untuk dijadikan sebagai tali supaya dia bisa naik ke atas jendela. Lalu dia memanjat dan menaiki rambutnya sendiri. Ketika Mak Rumi sedang sibuk melepaskan ikatan akar tanaman itu, dia melihat Liora datang. Dan Mak Rumi mengerti semuanya. Oh Liora, tolong aku Liora, lepaskan aku dari ikatan tanaman ini. Aku berjanji tidak akan menyentuh rambutmu Liora. Aku tidak dapat mempercayaimu, Mak Rumi. Kau telah melakukan perbuatan yang jahat. Kau telah menculik sahabatku Kibi. Kau tidak akan pernah bisa memisahkan kami. Sementara itu Kibi terjebak di dalam kaca. Dia terus memanggil Liora, tetapi suaranya tidak terdengar oleh Liora. Liora terus mencari keberadaan Kibi. Dia memanggil-manggil Kibi, tetapi dia tidak bisa melihat Kibi ada dalam wadah kaca. Kibi, di mana kau? Aku tidak dapat menemukanmu. Liora akhirnya mengerahkan rambut panjangnya itu untuk masuk ke dalam akar. Rambut emas panjangnya itu akhirnya masuk ke dalam akar tanaman itu dan menemukan keberadaan Kibi di dalam wadah kaca. Tetapi Liora tidak tahu bagaimana cara membuka wadah kaca itu. Di sisi lain, Mak Rumi penyihir yang jahat itu berhasil menyelamatkan diri dengan cara memotong akar tanaman itu. Dengan diam-diam Mak Rumi mengambil gunting untuk memotong rambut panjangnya Liora. Tapi akar tanaman itu melilit dengan lebih keras badan Mak Rumi. Apa yang terjadi? Lepaskan aku, lepaskan. Aku gagal lagi. Liora, suatu hari nanti rambut emasmu akan menjadi milikku. Hahaha. Akhirnya Liora dan Kibi terbebas dari akar tanaman yang menutupi istana Mak Rumi. Berkat dari rambut emasnya Liora, akhirnya Liora dan Kibi bisa keluar bebas dari istana Mak Rumi. Tetapi Kibi masih belum bisa keluar dari wadah kaca ajaib itu. Akhirnya Liora segera kembali menemui bunga ajaib itu. Setelah Liora menemui bunga ajaib itu, ternyata bunga ajaib itu telah kembali berubah warna menjadi warna pink. Lihat Kibi, bunga itu telah hidup kembali. Mungkin saja bunga itu bisa menolong kita. Liora menghampiri bunga itu dengan membawa Kibi yang masih di dalam kotak. Sesaat kemudian cahaya merah menyebar di sekeliling itu. Wadah kaca itu meleleh karena cahaya yang berasal dari bunga tersebut dan membebaskan Kibi dari wadah kotak kaca tersebut. Hore, aku selamat. Terima kasih Liora, terima kasih. Karena bunga pink itu telah terbebas dari mantra yang jahat. Bunga pink itu terus bersinar untuk kedua sahabat ini. Sejak saat itu, Liora dan Kibi menyadari jika persahabatan yang dibentuk oleh cinta tidak akan pernah terpisahkan oleh apapun.